Lembaran sejarah baru segera tercipta. It's welcome back MotoGP. Ferdinand Mandalika Circuit. Atensi mancanegara tertuju ke Indonesia. Ini dia, destinasi balap motor roda 2 terindah di dunia. Trans 7 mempersembahkan paparan fakta hingga untold story bergelimang drama dari riwayat sirkuit Mandalika. Inilah dokumenter istimewa untuk GP Mania. This is Mandalika MotoGP. Impian yang dirindukan kini menjadi kenyataan. Balap motor kelas dunia siap hadir di hadapan mata publik Indonesia. Bagaimana awal mula kiprah MotoGP hingga menjadi arena otomotif yang begitu digemari? Lalu, siapa saja putra bangsa yang pernah terjun di dalamnya? Check this out! Selamat datang di ajang balap motor paling prestis di planet bumi. Mencapai level prestis bukanlah urusan mudah. Ada riwayat panjang selama puluhan tahun, sehingga MotoGP menimbulkan hasrat fanatis dan menjadi tontonan syarat adrenalin bagi jutaan pasang mata di dunia. Lantas, bagaimana ajang balap otomotif ini pertama kali tercipta? Ajang balap roda 2 paling populer diprakarsai para kaum Eropa, yakni Inggris, Prancis, Italia, dan Swiss. Race di alam terbuka syarat adegan ekstrim begitu menyita perhatian dunia. Sampai pada tahun 1959, industri Jepang mulai masuk ke kancah balap motor. Hal ini menimbulkan perkawinan budaya, sehingga terjadilah duel mesin 2 tak dan 4 tak. Selama 20 tahun, pabrikan Jepang menjadi pionir berbagai terobosan. Dari mulai Honda NR500, motor 500cc 4 silinder elips pertama di dunia yang turun di British GP Silverstone, Inggris. Revolusi mesin motor terus berkembang dengan dominasi mesin 4 tak. Kelasnya pun menyempit pada medio 80 dan 90-an. Klasifikasi terbagi menjadi 3 level saja, 125, 250, dan 500 cc. Tahun 2002 adalah titik awal kelas MotoGP bermula. Pabrikan diperbolehkan meningkatkan kapasitas mesin hingga 800 bahkan 990 cc. Inilah alasan dibaliknya penghapusan nama GP500 yang diubah menjadi MotoGP. Yap, sistem GP yang kita kenal saat ini adalah yang mendongkrak nama Valentino Rossi pada era 2000-an sebagai legenda hidup MotoGP. Wakil Indonesia terus menggali asa meniti karir di kancah balap motor dunia. Dimulai dari Doni Tata Pradita yang terjun di kelas 125cc pada tahun 2005 dan menerobos 250cc pada tahun 2008. Pencapaian terbaik Doni Tata adalah finish di urutan 15 pada Grand Prix Cina di Shanghai dan GP Australia di Phillip Island. Selanjutnya hadir nama Rafid Topan Sucipto yang mencoba peruntungan di Moto2 edisi 2012, 2013, dan 2018. Turun di 17 race, Rafid tidak mampu meraih satu pun poin. Dimas Eki Pratama yang berkecimpung di Moto2 selama 4 tahun. Kiprahnya sempat terbentur berbagai cedera sehingga harus digantikan pebalap lain. Andi Farid Izdihar atau yang dikenal dengan nama Andi Gilang. Ia adalah salah satu rider yang sempat menggantikan Dimas Eki. Andi Gilang pernah mencicipi arena Moto2 dan Moto3.
Dan yang dipastikan siap tampil pada musim ini, rider muda berusia 17 tahun, Mario Suryo Aji. Mario Aji akan mentas di lintasan Moto3 2022 yang tergabung bersama Honda Team Asia. Semoga para delegasi Merah Putih terus mengasah taji demi asa prestasi dan menembus kasta MotoGP. Ikuti jejak saya, jejaknya berdoa. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Formulated in Italy. Pertamax Turbo. Pertamax Turbo. Ignition boost formula with RON 98. Perfecting top speed. Perfecting acceleration. Perfecting drivability. Pertamax Turbo. Perfection in performance. Barista Special Blend by Top Coffee. Nikmatnya kopi strong, racikan barista. Beli satu, ekstra satu, cuma 1.500. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya no debat. Beli satu, ekstra satu, cuma 1.500. Beli sekarang dari Wings Food. Pakai RCB, lebih percaya diri. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Tim pedas Shalis terdiri dari ibu dan sambal ABC dari bahan asli Indonesia dan digiling ala tradisional. Sambal ABC, lezatnya sama, kini dengan tampilan baru. Kreasiin aja isi hati papa. Aku emang jarang ngungkapin, tapi aku... Kreasikan ungkapan hatimu dengan Cadbury Dairy Milk. Bicara Mandalika mengantarkan kita bernostalgia. 27 tahun silam, Indonesia sukses menyelenggarakan event balap serupa. Well, saatnya kita rewind sejenak, menyegarkan memori ke tahun 96 dan 97. Menjadi tuan rumah pagelaran skala internasional seperti Olimpiade, Asian Games, atau bahkan Piala Dunia tentunya menjadi dambaan masyarakat Indonesia. Namun ingatlah, bangsa kita patut berbangga. Impian tersebut pernah terwujud 26 tahun silam. Sentul International Circuit memainkan perannya sebagai tuan rumah Grand Prix Motorcycle. Inilah sirkuit Sentul di Bogor, Jawa Barat. Lintasan sepanjang 4,1 km pernah menyelenggarakan event MotoGP edisi 96 dan 97, yang kala itu masih berbalut nama Grand Prix 500cc. Indonesia mencetak sejarah karena ini adalah kali pertama bagi Merah Putih menjadi tuan rumah ajang balap internasional berkelas primer. Kegemilangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari figur Tinton Suprapto. Ayahanda Ananda Mikola dan Moreno Suprapto merupakan dalang kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP. Di dunia ini sirkuit itu terbatas.
masuk dalam asosiasi sirkuit owner permanen. Bukan jalanan ya, permanen. Oke. Populasi kita nomor 4 di dunia. Duduk, ya Pan. Pemakai roda 2, kita bicara roda 2 Pan, terbesar di dunia, terbanyak, dan pabrikannya juga di sini, yang 3 besar itu, pemakai nomor 1 bukan nomor 2. Fabrikan di Indonesia. Oke? Udah pemakai segala macam. Datanglah ini pasukan yang pakai radar yang lihatnya. Wah, ini kena. Ditawari saya bikin Superbike. Yang kemarin udah ada di Mandalika Superbike. 94, 95, 96, 97. Jalan. Top tuh. Biar tekor asal kesor. Oke? Udah. Ditawarin saya. Sama Flamini waktu itu orangnya, teman saya namanya Flamini yang pegang ride-nya Superbike. Sekarang sudah dibeli sama Dorna. Datanglah cium-ciuman nama saya, deal 96, oke? Dolar waktu itu 1,750. Untuk menjadi tuan rumah, sirkuit Sentul memerlukan biaya 2 juta US dollar. Pada tahun 1996, 2 juta US dollar bernilai 3,5 miliar rupiah. Satu lagi peran yang tak bisa dilewatkan, dialah Lola Munek. Yap, ada sosok wanita asli Indonesia di balik panggung megah Grand Prix 500cc. Bu Lola ini sangat luar biasa. Satu-satunya perempuan di dunia selesai menguasai peraturan Bu Lola. Roda 4 dan roda 2, nggak salah lah dia dipilih di IMI gitu. Kami sebagai manajemen Sentul International Circuit sangat bangga ya Mas. Bagaimana kita berjalannya waktu, karena Sentul ini dari tahun 93 sampai akhirnya kita mencapai dari 93 kita buat lokal event, kita bikin Asia, kita bikin Superbike, kita bikin MotoGP, kita bikin Southeast Asia Touring Car. Semua sudah kami jalankan kecuali Formula One. Dan pada saat kami selesai menjalankan MotoGP, lalu kami kan menjalankan yang World Series E1. Pada saat E1 itu betul-betul saya sangat terharu mendapatkan piagam penghargaan dari penyelenggara E1 sebagai penyelenggara terbaik dan manajemen RC terbaik. Pialanya juga keren dan kami berharap bahwa itu adalah motivasi dan itu adalah untuk ke depan kita jauh lebih baik. Tuan rumah bukan sembarang tuan rumah. Pada tahun 2006, Sentul International Circuit menerima penghargaan Best Supporting Organizer, yakni sebagai penyelenggara A1 terbaik di dunia. Tak salah jika Malaysia sempat berguru ke Sentul pada tahun 1998. Kala itu, negeri jiran membutuhkan pelajaran terkait mengelola event balapan sebelum menggelar Grand Prix perdana di Sepang tahun 1999. Malaysia aja di Sepang tahun 98 mau bikin itu, datang ke sini putranya Perdana Menteri itu Pak Mahathir, Pak Datuk Muzani, bawa timnya berapa puluh orang untuk magang di pos-pos Marshal. Pakai data kita bicara, ya Pak. Menjadi tuan rumah bukanlah perkara mudah. Demi fasih memahami proses beserta tumpukan aturan, sirkuit Sentul mengirimkan 50 putra-putri terbaik untuk training dan mempelajari kinerja penyelenggara Formula One ke Eropa dan Australia. Karena kontrak dengan MotoGP atau yang kita sebut pada saat itu GP500, itu ada semua kontrak di seluruh dunia itu sama. Dan sebelum kita melakukan taken kontrak, kita mempelajari dulu riders. Riders itu bukunya setebal ini Mas. Setebal ini yang harus kita pelajari dan pakem-pakemnya dari safety, dari penyelenggaraan, dari penyiapan sumber daya manusia, hotel yang disiapkan, medical yang disiapkan, kami mempelajari itu. Valentino Rossi continues on his way. Jika bicara pagelaran yang bersejarah bagi Indonesia, hal apa yang paling membekas dari event GP di Sentul? Jadi waktu itu Rossi itu dulu kan masih di 125 ya. Dan Rossi itu masih sangat muda, sangat kecil gitu ya. Lalu Rossi itu di pitnya itu duduk pakai kursi bakso.
Ya, kursi bakso kita dulu nggak tahu dia dapat dari mana. Kursi bakso itu dia bisa dudukin, itu jadi viral. Dan Rossi pasti nggak akan lupa sama Sentul International Circuit karena juaranya dia itu ada di Sentul International Circuit pada saat itu. Well, siapa sangka ternyata sirkuit Sentul menyimpan cerita syarat makna bagi Valentino Rossi. Disinilah sejarah kedahsyatan The Doctor tercipta. A good start indeed from Mick Doohan on the... Vale terjun sebagai pebalap profesional pada tahun 1996. Di musim perdananya, tidak banyak cerita berkesan. Menginjak musim kedua, nama Valentino Rossi menjadi buah bibir paddock Grand Prix yang saat itu dihuni pebalap kelas kakap. Seperti Mick Doohan, Alex Crivillé, hingga Carlos Checa. Right then, Rossi's got it. But Sakata's not going to give this one up. We've got Aprilia 1-2. Monaco is... Seorang bocah asal Tavullia, Italia dengan gaya balap luar biasa mendominasi kelas 125. Dari total 15 seri, 11 diantaranya berujung juara dan hanya 2 kali gagal naik podium. Sebuah aksi fenomenal untuk pemuda yang masih berusia 18 tahun. Rossi wins the race ahead of Kazuto Sakata. What does Sakata have to do to get a win? Rossi menjadi yang tercepat pada race di Sentul 97. Ia mengungguli rider Jepang, Kazuto Sakata, dan wakil Spanyol Jorge Martinez. Menunggangi kuda besi Aprilia, Valentino Rossi memecahkan rekor kemenangan terbanyak dalam semusim di kelas 125 cc. Because in Indonesia is very hot. I raced in Indonesia in 96, 97, and I remember that maybe it's more hot than Malaysia. So will be difficult. Injured in his spell at Charlotte. Sentul selalu punya cerita. Sayang kejayaan sirkuit penuh histori untuk menyelenggarakan MotoGP hanya bertahan selama 2 tahun saja. Hantaman krisis moneter pada tahun 1998 yang membuat harga dolar menyentuh Rp15.000 memaksa sirkuit Sentul menghentikan tradisi menjadi penyelenggara GP. Tahun 98 kan Krismon 15.000 sampai 17.000. Ini bukan salah saya, bukan salah apa-apa. Ini ekonomi dunia, bos, ya kan? Nah, sudah stop. Ya, reformasi, Krismon, stop. Kini, Indonesia memiliki Mandalika, trek yang banjir pujian akan keindahannya. Semoga kehadiran Mandalika menjadi pelecut motivasi bagi para pebalap tanah air mengukir prestasi. Kita kamu usaha di Indonesia, kita bangun Indonesia. Nggak sampai 60, kita Asia Tenggara size. Ya, makannya sama, semuanya sama. Adanya dirimu seolah menghentikan waktu. Dirimu seperti energi yang berdetak kencang. Dengan rasa nyaman yang tak pernah hilang. Perjalananku denganmu nyaman tanpa batas. Baru Antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Kodomo Baby Powder baru, khusus untuk bayi. Terbuat dari powder berkualitas tinggi, mengandung rice milk, buat kulitmu lembut, nyaman dibelai. Sayang. Saya nyatakan diresmikan.
Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Meniti asa demi sebuah pagelaran balap taraf dunia. Ingat, tidak semua negara sanggup melakukannya. Mandalika bisa berdiri karena perjuangan dan kontribusi anak negeri. MotoGP adalah kasta tertinggi dari semua jenis balap roda 2 di dunia. Tak heran, dengan banyaknya jumlah peminat, berbagai negara berebut untuk menjadi penyelenggara. Setelah puasa hampir seperempat abad, kini Indonesia siap menyambut kedatangan deretan rider ternama yang biasa kita saksikan di layar kaca. Dalam hitungan pekan, aksi mereka segera tersaji di depan mata publik Indonesia. Kerinduan menggelar MotoGP di Indonesia sebenarnya sudah jadi wacana dalam beberapa tahun terakhir. Nama Palembang dan sirkuit Sentul Bogor awalnya masuk sebagai kandidat untuk menghelat kembali MotoGP di tanah air. Mengingat historis sirkuit Sentul yang sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pada tahun 96-97. To watch the first ever Indonesian Grand Prix. Dan beberapa kali menggelar ajang balap berkelas internasional. Racing here at Sentul Indonesia, and there are the 600cc. Namun, sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan pariwisata Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat akhirnya dipilih menjadi destinasi sirkuit bertaraf internasional, Mandalika. Yaps, Mandalika tepat berada di salah satu kawasan wisata penting Nusantara dan termasuk ke dalam 10 destinasi wisata unggulan pemerintah. Pembangunan sirkuit Mandalika harus diakui memang menghadirkan sejumlah kendala, mulai dari pembebasan lahan permukiman warga, pengerjaan yang mundur karena situasi pandemi, hingga menguras dana proyek yang mencapai angka 1,2 triliun rupiah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengawal pembuatan lintasan di kawasan ekonomi khusus ini akhirnya berjalan dan berujung manis. Terbentang sepanjang 4,3 km, sirkuit Mandalika punya keunggulan yang tidak dimiliki trek lain pada kalender balap 2022. Seperti panorama perbukitan indah, hingga sensasi Aderna, Carmelo Ezpeleta, jatuh hati, ditambah nilai plus bahwa Indonesia memiliki basis penggemar MotoGP terbesar di kawasan Asia. Pesawatnya datang, pas terbang kamu panggil lagi, Madonna. Dua, ini sari misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Isinya 2, porsi banyak, rasanya nampol. Harga jelas hebat, sari misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Aku suka yang susu coklatnya lumer di mulut. Kakak pakai es batu, coklatnya tumpah-tumpah biar tangguh. Ibu yang hangat seperti supportnya. Ayah double coklatnya biar semangatnya ekstra. Baru SGM Family Yummy Nutri, susu favorit keluarga. Beda-beda cara nikmatinnya, sama nikmatnya. SGM Family Yummy Nutri, nikmatnya maju bersama. Jika nyeri otot, Neoremasil minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari
Sweet Floral. Aduh. Wah, hebat ya anaknya. Iya, salut ya. Makasih ya. Untung ada kamu. Dan selalu ada susu Milko. Praktis, bernutrisi, di mana aja, kapan aja. Enak. Milko, susu Belgia creamy, kaya vitamin dan mineral. Dengan rasa coklat dan stroberi yang lezat. Oh, itu rahasianya. Aku selalu beri Kevin nutrisi terbaik. Ayo guys, apapun aktivitasmu, mulai dari Milko ya, dari Wings Food. Bicara kemegahan serta keindahan Mandalika seakan tiada habisnya. This is Mandalika akan hadir kembali pekan depan, tentunya di hari dan jam yang sama. Jangan lewatkan perjalanan dokumenter kami karena semua yang istimewa tersaji untuk GP Mania. Tampiasi, Esther Lita Koraima, signing off.